warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami ingin menerapkan penerapan hukum Bernoulli dengan cerobong asap. Tapi sebelum itu, langkah baiknya kita perkenalan satu persatu. Saya Renja Muzaki dengan NIM 123480007, prodi Rekayasa Minyak Gas. Saya Muhammad Rafiat Dia dengan Prodi Rekayasa Minyak Gas dengan NIM 123480070. Saya Nazila Renjani dengan NIM 1234701. Saya Putri Putro dengan NIM 123370149 dari Teknik Pertambangan. Saya Wilayah Ridho dengan NIM 1234849 dari Prodi Rekayasa Minyak Gas. Saya Dita Najila Ansani, NIM 123480185 dari Prodi Rekayasa Minyak Gas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roli Afri Setiawan dengan NIM 1233708 dari Prodi Rekayasa. Mekanisme penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap. Hukum Bernoulli adalah suatu hukum yang dapat digunakan untuk mendefinisikan gejala yang berhubungan dengan gerakan zat alir melalui suatu penampang pipa. Hukum Bernoulli diturunkan dari hukum Newton dengan berdasarkan pada teorema kerja tenaga aliran zat cair dengan beberapa persyaratan, yaitu aliran yang terjadi merupakan aliran steady, tak berolak, tidak kental, dan tidak termampatkan, dan aslinya tidak akan ideal. Adapun prinsip kerja hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan jika kecepatan aliran fluida tinggi, maka tekanan fluida tersebut juga menjadi rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida rendah, tekanannya akan berubah menjadi tinggi. Dan berikut adalah rumus dari hukum Bernoulli. Penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap adalah adanya perbedaan tekanan udara dan suhu suatu ruangan dibandingkan suhu dan tekanan udara di luar ruangan. Asap yang dihasilkan suatu industri memiliki suhu yang panas atau tinggi. Suhu yang tinggi mengakibatkan massa jenis udara kecil dan mudah terapung atau bergerak ke atas, dan disinilah hukum Bernoulli berperan. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu kardus, obat nyamuk, cutter atau pisau, korek api, selotip, dan aluminium foil. Langkah pertama yaitu tutup salah satu bagian kardus dan biarkan salah satunya. Yang kedua, rekatkan menggunakan lakban hingga rapat sehingga tidak ada celah angin untuk masuk ke dalam kardus. Yang ketiga yaitu buat rangka lubang menggunakan pena atau pensil, lalu lubangi menggunakan cutter atau pisau. Yang kelima yaitu gunting aluminium foil seperti ini. Setelah aluminium foil digunting, gulung dengan rapi dan masukkan ke dalam lubang kardus. Lalu siapkan alas dan bakar obat nyamuk menggunakan korek api. Tutup obat nyamuk dengan kardus, lalu tutup lubang aluminium dengan tisu dan diamkan beberapa saat hingga asap mengepul di dalam kardus. Keunikan cerobong asap ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan efek hisap dan mengurangi tekanan di dalam cerobong, serta pengaruh bentuk cerobong terhadap efisiensi pengeluaran asap. Adapun kelemahan dari cerobong asap ini yang pertama yaitu sifat aliran udara yang kompleks. Aliran udara di dalam cerobong asap seringkali kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, dan geometri cerobong. Yang kedua yaitu pengaruh dari angin luar. Jika kecepatan angin di sekitar cerobong asap lebih tinggi daripada kecepatan aliran udara di dalamnya, maka akan terjadi perubahan tekanan yang dapat mengganggu aliran udara yang diharapkan. Hal ini dapat mengurangi efisiensi pengeluaran asap dan udara panas dari cerobong asap. Sekian video dari kami dan terima kasih sudah menonton.